Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester kedua. Materi pertama di semester kedua ini adalah puisi rakyat. Puisi rakyat berarti karya sastra yang berbentuk puisi atau berbentuk bait yang berkembang atau yang ada dalam masyarakat. Dalam pembahasan ini kita akan bagi atas 3, yaitu ada pantun, ada gurindam, ada syair. Sebelumnya kemarin Ibu sudah memberikan tabel yang sudah kamu lengkapi, dan ini adalah jawaban dari tabel yang kemarin. Yang pertama, untuk pantun berasal dari Melayu. Jadi berasal dari Melayu, bukan Minangkabau ya, karena kalau Minangkabau khusus di Sumatera Barat. Kalau Melayu itu bisa Sumatera Barat, bisa Riau, dan bisa juga dari daerah lain. Kemudian ada gurindam, asalnya dari India. Syair asalnya dari Arab. Yang kedua, jumlah barisnya. Untuk pantun jumlah barisnya dalam satu bait 4, gurindam 2 baris, syair 4 baris. Kemudian untuk sampiran, untuk pantun ada sampirannya di barisan pertama dan barisan 2. Untuk gurindam tidak mempunyai sampiran, begitu juga untuk syair tidak ada sampirannya. Untuk bagian isi, untuk pantun isi terdapat pada baris 3 dan 4. Untuk gurindam, karena tadi tidak ada sampirannya, sebetulnya isinya ada di baris 1 dan kedua. Tetapi isi yang intinya ada di baris kedua, karena antara baris pertama dengan baris kedua itu adalah ada hubungan sebab akibat. Penyebabnya di baris pertama, akibatnya nanti ada di baris kedua. Kemudian untuk syair semua baris ini adalah merupakan isinya. Yang berikutnya, sajak atau rima. Apa itu sajak atau rima? Berarti bunyinya, bunyi akhirnya. Untuk pantun sajaknya AB, AB. AB bukan berarti akhirnya A, bunyinya dianggap bunyi A dan baris keduanya B. Begitu juga nanti baris ketiganya A, baris keempatnya B. Jadi ini berpasangan. Barisan 1 pasangannya barisan ketiga. Barisan kedua pasangannya barisan keempat. Kemudian untuk gurindam sajaknya sama. A atau B atau C. Seperti yang tadi, bukan berarti bunyinya A atau bunyinya B atau bunyinya C. Yang penting bunyinya sama. Bisa pakai AA, bisa B atau yang lainnya. Untuk syair semua bunyi akhirnya sama. Makanya sajaknya A. Yang berikutnya, jumlah suku kata. Jumlah suku katanya untuk pantun 8 sampai 12. Bisa 8, bisa 9, bisa 10, bisa 11, bisa 12. Untuk gurindam, jumlah suku katanya 8 sampai 14. Syair juga 8 sampai 14. Kemudian jumlah kata. Yang nomor 6 tadi jumlah suku katanya. Untuk yang nomor 7 adalah jumlah katanya. Jumlah katanya untuk pantun 4 sampai 6. Gurindam 4 sampai 8. Untuk syair 4 sampai 5. Kemudian pantun, gurindam atau syair berasal dari kata-katanya apa? Untuk pantun berasal dari kata panuntun atau penuntun. Yang gurindam berasal dari kata kirindam. Syair berasal dari kata syuur. Puisi rakyat 3 ini, pantun, gurindam atau syair, berfungsi atau biasa dipakai untuk, kalau pantun bisa mendidik, bisa hiburan, atau untuk lucu-lucu seperti pantun jenaka. Kalau gurindam bisa berisi aturan-aturan atau norma-norma atau nasihat. Yang syair bisa nasihat, bisa cerita. Sekarang kita lihat contoh dari pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, pantun. Ini contohnya. Sekarang dari contoh yang ada, kita cocokkan dengan yang barisan pantun. Yang pertama, tadi pantun dalam satu bait terdiri 4 baris. 1, 2, 3, 4. Nah, yang gabungan dari 1, 2, 3, dan 4 ini disebut dengan bait.
Kalau yang satu ini, satu baris ini biasanya disebut juga dengan istilahnya larik. Sekarang kita lihat dari 4 baris ini tadi sudah dikatakan di sana, baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Sampiran itu hanya kata yang tidak ada maknanya untuk bisa memasuki ke baris 3 dan 4 yang merupakan isinya. Kemudian kita lihat rimanya. Rimanya tadi A, B, A, B. Mana rimanya? Baris pertama ada bunyi ang, temannya baris ketiga ada juga bunyi ang. Baris kedua ada bunyi ri, temannya nanti ada di baris keempat. Ini yang disebut dengan rima. Kemudian jumlah suku kata. Tadi suku katanya 8 sampai 12. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi tadi 8 sampai 12. Ini kebetulan ada 9, berarti kan masuk ke sininya. Begitu juga untuk baris-baris berikutnya. Sekarang jumlah katanya 4 sampai 6. Jumlah kata 1, 2, 3, 4. Jumlah katanya 4 sampai 6. Ini untuk pantun. Untuk pantun ini nanti banyak jenisnya. Ada pantun nasihat, ada pantun muda-mudi, ada pantun jenaka. Kalau yang ini kebetulan ini adalah contoh dari pantun nasihat. Yang kedua, gurindam. Sekarang kita lihat yang barisan gurindam. Gurindam dalam satu bait terdiri dari 2 baris. 1, 2. Tadi tidak ada sampirannya. Makanya ini dua-duanya ini sebetulnya isinya, karena yang baris pertama ini nanti berhubungan dengan baris kedua, atau sebaliknya, baris kedua tidak akan muncul kalau baris pertamanya tidak ada. Yang berikutnya untuk gurindam, jumlah suku katanya 8 sampai 14. Kita hitung jumlah suku kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 sampai 14. Kemudian jumlah katanya boleh 4 sampai 8. Kita lihat jumlah kata 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada kata-katanya 4 sampai 8. Yang ketiga, syair. Syair dalam satu bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Kemudian dalam syair tidak ada sampirannya, semuanya merupakan isi. Kemudian rimanya a, a. Ini ada su, 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 su. Berarti ini sama semua, kita anggap aja ini a semuanya. Kemudian jumlah katanya, jumlah suku katanya 8 sampai 14. Suku kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 suku katanya. Jumlah katanya 4 sampai 5. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi dari 3 contoh ini ada persamaan, ada perbedaannya. Antara pantun dengan syair ada persamaannya, jumlah barisnya dalam satu bait sama-sama 4. Kemudian antara gurindam dengan syair ada persamaan, rimanya sama. Nih. Nah, jadi a, a. Oh, ini karena 4 baris a semua. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk struktur pantun, gurindam dan syair, kita tinggal lihat dari sini saja nih. Dari bagian jumlah baris, sampiran dan isi. Untuk pantun, strukturnya dimulai dengan membuat sampiran, kemudian nanti baru isinya. Kemudian kalau untuk gurindam, strukturnya karena memang sampiran tidak ada, berarti langsung membuat isi yang terdiri dari 2 baris. Kemudian untuk syair
syair karena memang tidak ada sampirannya, berarti dimulai semuanya bagian isi, berarti 4 baris yang memuat semua bagian isi. Itu untuk strukturnya. Yang berikutnya kebahasaannya. Yang pertama konjungsi. Konjungsi waktu pelajaran yang kemarin juga sudah banyak. Kemudian kalimat perintah di teks prosedur juga sudah ada. Kemudian kalimat tanya. Kalimat tanya berarti kalimat untuk menanyakan sesuatu. Yang penting pakai kata tanya. Mana kata tanyanya? Bisa apa? Siapa? Di mana? Kapan? Berapa? Di mana? Dan lain-lainnya yang berbentuk kata tanya. Kemudian kalimat berita. Kalimat berita berarti kalimat untuk menyampaikan berita atau kalimat yang untuk menyampaikan informasi. Yang berikutnya kalimat saran atau kalimat larangan. Ini kemarin juga sudah ada di teks prosedur. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal berarti kalimat yang hanya terdiri dari satu pola. Kalau kalimat majemuk berarti kalimat yang terdiri dari banyak pola. Untuk melihat kebahasaannya kita ambil dari sini. Yang pertama konjungsi. Di pantun ini ada konjungsi jika. Berarti konjungsinya dipakai untuk syarat. Yang berikutnya kalimat perintah. Di Gurindam ada kalimat perintah janganlah. Kemudian kalimat tanya, kebetulan di sini tidak ada. Biasanya kalimat tanya ini dipakai untuk pantun, teka-teki. Kalimat berita. Kalimat berita ini di sini hampir semuanya kalimat berita. Berarti ada informasi ikan lila dimakan berang-berang. Berarti ada informasinya, ada beritanya. Kemudian kalimat saran atau kalimat larangan ini ada tadi sudah. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal berarti yang hanya terdiri dari satu pola. Misalkan yang ini. Ikan nila dimakan berang-berang. Ikan nila berarti ini subjeknya satu. Dimakan predikatnya satu. Berang-berang pelengkapnya satu. Berarti tidak ada yang dua. Subjeknya satu, predikatnya satu, pelengkapnya satu. Kemudian kalau kalimat majemuk berarti ada yang dua. Nih, udah pakai dan. Nah, berarti kalimatnya dua ini. Pimpin, didik, kotor, diasuh satu. Kemudian pimpin, kotor, diasuh. Yang keduanya didik, kotor, diasuh. Karena sama makanya ini pakai dan, jadinya digabung. Jadi pimpin dan didik. Pimpin kata kerja, didik kata kerja, berarti ada dua predikatnya. Untuk yang lainnya, kalau nanti ada yang tidak mengerti, tinggal lihat di buku paket atau di LKS. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.